Selamat datang di program Terasia Only Week 2022 bersama saya Dindon WS, Sutradara Teater Kubur yang bekerja sama juga dengan salah satu juga anggota Terasia. Saya akan menceritakan hubungan Teater Kubur yang karya yang saya buat dengan Terasia. Teater Kubur, teater yang berangkat dari sebuah kampung di Jakarta, di mana proses kreatif dimulai di sekitar kuburan. Kuburan mengingatkan kita pada sebuah upacara kematian. Dari sana kita juga bisa melihat kehidupan. Artinya dari kematian itu kita belajar dari kehidupan. Dan sangat konteks dan sangat nyambung dengan visi misi Terasia. Saya kira karena sebuah teater yang mewarnai karakteristik organisasi teater di dunia, salah satunya Terasia, saya kira punya visi yang bagus, mengingatkan kembali spirit teater, spirit seni pertunjukan yang ada di Asia, terutama berbasis spiritual. Nah, dalam konteks program Terasia ke depan di 2023, yang kebetulan Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah dalam pertemuan, dalam meeting dan kegiatan-kegiatan seni bersama Terasia, yang kita mengusung ide Back to Nature for Future. Saya kira mengingatkan kembali persoalan-persoalan yang beberapa tahun ke belakang, terutama persoalan COVID, di mana kita terpaksa menjalani proses kreativitas dengan cara alternatif, dan di sanalah kemudian muncul kesadaran-kesadaran bagaimana supaya kita tetap eksis, kita tetap bisa berinteraksi walaupun dengan media virtual. Nah, berangkat dari sana, saya kira kegelisahan itu muncul dan akhirnya kita bisa bekerja sama dari satu program ke satu program, di mana Teater Kubur dengan saya akan berkeliling di 5 kota di Indonesia, terutama di Jawa. Tema-tema yang saya angkat pun itu juga identik dengan tema yang saya bawakan untuk Terasia dalam Working on Progress, seputar hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan situasi yang terjadi. Jadi di dalam pementasan saya akan datang itu, saya akan mencoba mengajak kita untuk menintrospeksi apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi, yang selama ini kita alami selama 3 tahun, terutama masalah COVID, itu membuat kita bertanya dan merenung kembali tentang sebetulnya apa yang telah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan. Sebagai sebuah pertanyaan, kejadian-kejadian itu menjadi sesuatu perikatan yang bagus untuk kita. Bagaimana kita melihat peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Dan kesimpulan saya, dunia modern saat ini cenderung bukan sudah meninggalkan, tapi cenderung menjauhi dengan alam. Sehingga ketika kita dapat musibah COVID, seluruh dunia sadar bahwa kita butuh herbal, kita butuh matahari, kita butuh panas. Sementara sebelumnya kita sangat menjauhi matahari. Kita sangat menjauhi hal-hal yang bersifat natural atau hal-hal yang sifat
dekat dengan alam. Itu artinya kita disadarkan bahwa peristiwa COVID itu menyadarkan kita tentang begitu pentingnya alam. Begitu pentingnya alam, sekaligus itu memberi warning pada kita. Semakin jauh kita meninggalkan alam, semakin jauh kita meninggalkan cahaya matahari, semakin rentan kita. Dan saya kira dari sana kita berintrospeksi. Jadi peristiwa-peristiwa itu saya kira penting harus dijalani sebagai sebuah upacara introspeksi atau kontemplasi. Bukan saja persoalan COVID, tapi barangkali ketika COVID, komitmen untuk membersihkan COVID, ternyata kita punya kebocoran-kebocoran, perilaku-perilaku yang membuat COVID juga semakin tidak terlampau gampang untuk dimusnahkan. Dalam karya yang akan saya bawa keliling di 5 kota yang terkubur, akan membawakan tema ritus bocor. Kenapa itu menjadi ritus atau menjadi bocor? Buat saya, teater itu sendiri adalah ritus. Kehidupan sendiri itu adalah ritus. Karena tentu saja saya sangat mempercayai bahwa sejak Adam dilahirkan, kita sebetulnya sudah mengemban amanah, menjalankan sebuah ritus untuk menjadi manusia, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Di mana dalam perjalanannya tentu saja banyak hal-hal, banyak godaan-godaan. Itu yang saya anggap bocor, sebuah ritus bocor. Gitu. Nah, di dalam ritus bocor ini saya mencoba kita berintrospeksi atas kejadian yang terjadi selama 3 tahun terakhir, utama pandemi, terus juga persoalan global seperti pandemi, persoalan lokal seperti persoalan sosial, politik. Itu banyak terjadi kebocoran-kebocoran yang sebetulnya hal-hal yang dianggap bocor. Ada satu komitmen yang sifatnya ritual yang tidak disepakati sehingga muncul kebocoran-kebocoran itu. Nah, dalam pentas ini tentu saja saya dengan sadar sekali bahwa kita mempertanyakan lagi apa yang kita perbuat, terutama diri kita terhadap tubuh kita, terhadap langkah kita, terhadap mata kita dan pikiran kita. Jadi elemen tubuh sebagai sebuah idiom teatrikal sangat mendominasi dalam pementasan ini. Hubungan tubuh dengan cahaya, hubungan tubuh dengan ruang, hubungan tubuh dengan orang lain, hubungan tubuh dengan diri kita sendiri dan orang lain. Itu sebagai sebuah pementasan lebih kepada kontemplasi, melihat kembali apa yang terjadi di sekitar kita, atau di dunia yang lebih luas, global, apa yang salah dalam diri kita. Nah, saya percaya bahwa kesenian itu sangat punya nilai yang sakral, kalau menurut saya pribadi ya. Karena pada dasarnya teater di Asia, khususnya teater tradisi itu saya kira punya basic ritual, ritus yang sangat kuat itu. Karena menyadari bahwa adanya superpower di dunia ini, di alam semesta ini yang menggerakkan itu. Tidak semata-mata orang hebat karena dirinya. Dan saya percaya itu dan saya yakin karena dunia pertunjukan yang selama 2 jam kita tidak bisa memprediksi bahwa pertunjukan kita akan bagus atau jelek. Siapa yang bisa menjamin pementasan kita 2 jam akan mulus atau tidak mulus, akan bagus atau jelek? Nggak ada yang bisa menjamin. Nah, itu misteri buat saya. Karena sebuah pertunjukan itu bukan
Bukan produk kapitalis yang dicetak berulang-ulang yang hasilnya bisa sama. Sebuah pertunjukan adalah sebuah upacara. Seperti kita menjalani hidup ini, kita nggak tahu besok akan kita mati. Kita nggak tahu. Terus seniman juga tidak tahu kapan ilham itu muncul, kapan inspirasi itu muncul. Dia tidak bisa dipesan-pesan. Dia tidak bisa dibikin-bikin atau dipesan-pesan. Untuk itu saya sangat percaya sekali bahwa ada superpower di luar diri manusia. Khususnya bagi seniman-seniman, ada yang lebih maha kreator. Yang maha kreator itu adalah superpower. Selamat ketemu lagi nanti di tahun 2023 bersama Suaterasia 2023. Coming with Terasia. Oke, dah.